Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindya Galuh Kartikawati, guru kimia di Madrasah Aliyah Citra Cendekia, Jakarta. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2022. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melakukan praktik pembelajaran materi laju reaksi pada kelas 11 IPA dengan model pembelajaran problem-based learning. Selamat menyaksikan, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ada yang nggak masuk hari ini? Nggak ada? Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kalau kita berdoa dulu. Silakan Ketua Kelas pimpin doa. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa. Ya, baik. Terima kasih Raya. Oke, kita akan lanjutkan pelajaran kita ke materi yang baru ya. Setelah kita kemarin belajar tentang termokimia, reaksi eksoterm, reaksi endoterm. Nah, kita sekarang akan belajar tentang laju reaksi. Nah, ini kompetensi dasar yang nantinya kalian diminta untuk memenuhi ini, gitu ya. Yang pertama ada menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi melalui teori tumbukan. Nah, tujuan pembelajarannya tentu saja menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi melalui teori tumbukan, dan ini dia, mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi permasalahan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kalian kan udah biasa ya untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi permasalahan terkait dengan sesuatu gitu ya, terkait dengan permasalahan itu gitu. Nah, ini penilaiannya. Jadi selama pembelajaran kita yang sekarang pada materi laju reaksi ini, kita akan ada 3 penilaian. Yang pertama pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ya. Nah, ini sebagai pemantiknya ya. Nanti kita di kesimpulan ya akan menjawab ini. Sebenarnya apa sih teori tumbukan itu dan bagaimana suatu tumbukan dapat menghasilkan suatu reaksi, gitu ya. Oke, sebelum kita review literatur, ada baiknya kalau kita melakukan pretest dulu. Boleh dibuka Kahoot-nya. Nah, itu dia pinnya. 866 4251. Pakai nama asli ya, jangan nama samaran. Jangan nama panggung, jangan tolong. Oke, Irsyad, Dawam, Raya, Kevin, Aufa, Gazi. Oke, thank you Fatih. Hanif, Sila, I-nya 2, Ryan. Oke, udah full ya, 19 orang. Oke, kita mulai. Start. Nah, pertanyaan pertama dari pretest laju reaksi ini. Ya, pertanyaan pertama adalah istilah mana yang cocok dengan laju reaksi? Oke. Melibatkan waktu, suhu, oksigen, atau warna? Wajar kalau kalian belum ngerti, nggak apa-apa. Nanti masih ada post test kok. Oke, nih ya. Yang pertama siapa? Widih, Raya ya. Yang ketiga Dini, yang kedua Kevin, yang pertama ada Raya. Gitu, ada di 4 dan 5 tadi ada Hana sama satu lagi siapa tadi? Hah? Dawam, oke. Terima kasih. Ini ya, literaturnya sudah Ibu bagi di grup belum? Uji kualitatif vitamin C pada berbagai makanan dan pengaruhnya terhadap pemanasan. Nah, boleh dibaca dulu. Ibu kasih waktu 5 menit ya buat baca. Oke, cukup? Aman? Oke, Ibu, ada pertanyaan terkait dengan uji kualitatif vitamin C pada berbagai makanan dan pengaruhnya terhadap pemanasan. Pertanyaan pertama pasti kalian bisa nebak dong. Apa pertanyaannya? Tentang vitamin C. Pertanyaannya,
Biasanya kalau ada artikel ilmiah tuh biasanya pertanyaan Ibu apa? Apa? Masalahnya apa sih? Masalahnya apa? Ya, Dawam? Boleh Dawam, Isya, jeruk nipis, tomat. Mentimun. Kita tuh biasanya tahu kalau misalkan ditanya makanan, buah, sayur yang banyak mengandung vitamin C, jawabannya jeruk. Pernah nggak kebayang mentimun tuh mengandung vitamin C? Enggak kan? Oke. Nah, kan kita tuh kemarin sempat pandemi ya. Pandemi tuh yang vitamin yang paling laris dicari itu vitamin apa? Vitamin C. Padahal vitamin C itu boleh nggak sih masuk secara berlebihan ke dalam tubuh? Enggak. Vitamin C itu ada batasnya ya masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau setiap hari kita minum, ini sebut merek nggak apa-apa ya? Atau jangan deh, jangan sebut merek. Vitamin C yang beredar di pasaran yang ternyata konsentrasinya ya, miligramnya itu ada berlebihan, itu kira-kira gimana? Apa efeknya untuk tubuh? Cakep. Jadi makanya kenapa orang nggak pernah ada berita heboh tuh. Beda lagi sama berita tentang bakso, tahu mengandung boraks. Nah kan, beda lagi kan itu, ya. Oke, oleh karena itu perlu nggak sih uji itu dilakukan? Uji terhadap makanan dilakukan perlu nggak? Nah, kalau yang tadi di artikel ilmiah yang kalian baca, uji vitamin C-nya pakai apa? Oke, oleh karena itu yang mau kita lakukan pada praktek kita hari ini adalah tentang uji vitamin C juga. Ya, kalian nanti diminta untuk membuktikan bahwa konsentrasi dan luas permukaan itu mempengaruhi laju reaksi, mempengaruhi kecepatan reaksi. Tapi sebelumnya Ibu mau menunjukkan sesuatu ke kalian. Ini dia. Ibu sudah siapkan 2 botol. Ibu agak mendekat ke situ nggak apa-apa ya? Kelihatan nggak dari situ? Ibu di sini aja ya, boleh? Nah, Ibu ada 2 botol. Botol yang pertama ini isinya air. Botol yang kedua isinya cuka. Nah, di dalam balon ini Ibu sudah tambahkan baking soda masing-masing 10 gram. Ya, masing-masing 10 gram. Yang ini air. Apa yang terjadi ketika baking soda, ya, ketika baking soda masukkan ke dalam air? Mari kita coba. Silakan, tolong dibantu. Ditumpahkan begitu saja. Boleh dikocok-kocok. Terjadi sesuatu nggak? Nggak terjadi perubahan apa-apa ya. Nah, bagaimana ketika baking soda ditumpahkan di cuka? Itu isinya cuka. Apa yang terjadi? Balonnya mengembang. Beda nggak? Beda ya. Nah, ini balonnya mengembang. Tadi Ibu berapa bilang masukannya? 10 gram. Kira-kira supaya Ibu pengen balonnya lebih gede lagi. Oh, dia mengempis. Ibu pengen balonnya lebih gede lagi. Apa yang perlu Ibu lakukan supaya balonnya mengembang lebih gede? Ya, Dawam? Apa? Nambahin baking sodanya, ya. Baking sodanya ditambah. Vitamin C. Bagaimana cara kalian membuktikan bahwa betadine itu sebagai indikator dari adanya vitamin C? Gitu ya. Nah, kalian silakan duduk berkelompok. Silakan duduk berkelompok dulu. Nah, alat dan bahannya sudah Ibu siapkan di belakang sana. Jadi silakan kalian duduk dulu, tenang dulu, sambil dibuka LKPD-nya, ya, yang Padlet. Yang Padlet silakan dibuka. Ibu sudah bagi linknya? Udah bagi belum? Nah, silahkan itu di sebelah di kolom paling kiri, ya,
Diskusikan dengan kelompokmu jawaban yang tepat untuk pertanyaan-pertanyaan atau instruksi dari modul. Nah, modulnya udah Ibu bagi di grup juga, ya kan? Yuk, silakan. Jadi yang pertama yang kamu harus diskusikan adalah di situ cara untuk membuktikan bahwa konsentrasi mempengaruhi laju reaksi. Itu dulu. Caranya, berarti cara itu langkah kerja ya. Jadi jangan cuma itu aja, tapi berupa tahapan ya. 1 apa, 2 apa gitu. Jadi boleh diedit dulu kelompok 1. Nah, kelompok 3 boleh nggak diberikan berapa? Itu kan kelompok 3 menambahkan tetesan betadin pada salah satu beker gelas lebih banyak. Nah, disebut berapa tetes? Tadi yang sudah kelompok 2 ya. Kelompok 2 di sini menuliskan cara membuktikan bahwa konsentrasi mempengaruhi laju reaksi adalah dengan membedakan jumlah tetesan betadinnya. Kalau yang gelas pertama itu 5 tetes, gelas kedua itu 3 tetes gitu. Itu kalau kelompok 2. Oke, kalau sudah membuktikan bahwa konsentrasi mempengaruhi laju reaksi, kalian silahkan lompat ke kolom 3 untuk membuktikan bahwa luas permukaan mempengaruhi laju reaksi. Gimana caranya? Gitu ya. Yuk, habis ini kelompok 2 boleh ambil alat prakteknya, boleh praktek. Ini contohnya, Ibu tadi sudah bilang bahwa ini kelompok 2 sudah benar. Ya, disiapkan 2 buah gelas. Gelas yang pertama diisi dengan betadin 5 tetes. Sementara gelas yang kedua diisi dengan betadin 3 tetes. Beda nggak? Kita selain betadin yang jumlah tetesannya beda, konsentrasi itu bisa dibedakan dengan menambahkan apa gitu. Bisa kok, bisa divariasikan kok konsentrasinya tuh. Dicoba ya. Dieksplor lagi, dieksplor. Oke, itu 3. 3 atau 5? 3. Oke, pertanyaan Ibu, ini larutan betadin atau betadin? Betadin. Bagaimana cara betadin ini berubah menjadi larutan betadin? Nah, terus caranya tahu itu lebih cepat, ini lebih lambat, atau itu lebih lambat, ini lebih cepat, gimana? Kita masukin vitamin C. Yang diukur apanya? Jadi yang ini 5 tetes. 5 tetes. Tapi waktunya 7 detik doang, Bu. Oke. Ini 3 tetes. Tapi 8,5 detik. Nah, menurut teori, semakin tinggi konsentrasi semakin cepat atau semakin lambat? Semakin cepat. Berarti betul nggak? Betul. Nah, kalau kelompok 2 itu betadinnya, airnya sama-sama 6 mili. Pak, pelan-pelan Pak. Itu kayaknya gerusnya gini doang, nggak usah didok-dok bisa Pak. Oke, kalau kelompok 1 perhatikan. Ini contoh yang baik ya, ini contoh yang baik karena ada perbedaan. Jadi kita nanti seru nih, ada perdebatan yang bisa kita uraikan bersama. Kelompok 2 itu tadi untuk membuktikan konsentrasi mempengaruhi laju reaksi, dia membedakan betadinnya. Tetesan betadinnya yang satu 5 tetes, yang satu 3 tetes. Nah, sementara kelompok 1, volume airnya sama-sama 6 mili kan ya tadi? Nah, kalau kelompok 1 itu betadinnya sama-sama 5 tetes, tapi airnya yang satu 5 mili, yang satu 8 mili. Nah, oke, kelompok 4 beda lagi. Untuk membuktikan bahwa konsentrasi mempengaruhi laju reaksi, dia membedakan jumlah vitamin C-nya. Yang satu 3 tablet, yang satu 1 tablet. Oke.
secara hipotesis, secara logika, yang mana yang lebih cepat terlihat perubahan warnanya? Nanti kelompok ini battle sama kelompok ini terkait hasil, ya. Kelompok ini sama kelompok ini battle terkait perbedaan cara membuktikan, gitu. Mana yang lebih cepat? Yang lebih cepat yang dia gerus. Berapa? 3,5. Yang tablet? 5,6. Dapat data semuanya ya, dapat data yang berbeda ya. Seharusnya datanya berbeda. Nggak masalah beda sama teori, tapi yang jelas seharusnya datanya berbeda. Ini perbedaan apa? Konsentrasi atau luas permukaan? Konsentrasi. Kalian yang satu pakai betadinnya berapa tetes? Dua-duanya 8. Nah, yang satu pakai vitamin C-nya berapa? 3. Yang satu 2. Ya udah, coba diukur yang satu dulu. Waktunya udah siap? 1, 2, 3. Sambil digoyang boleh. Dia warnanya bisa jadi bening. Hah? Oh, ibu kan ini dunia magic ya, kimia itu. Widih, dah hop, stop. Nah, itu 18. Coba kalau 3. Langsung ya, Bu? Oh, itu waktunya dulu. Mana screenshotnya? Oke. Tiga-tiganya udah langsung siap. Kamu kode loh. 1, 2. Dah. Mana yang lebih cepat? Beda kan? Dihitungnya satu-satu, nggak harus bareng, nggak apa-apa. Karena kan itu memang di 2 beker gelas yang berbeda, supaya kelihatan bedanya. Ini cara yang kalian tuliskan semuanya sudah bener kok, bagus gitu. Nah, yang sudah selesai, ini kan ada 2 kolom yang kosong. Nah, boleh dicari contoh pengaruh konsentrasi dalam kehidupan sehari-hari, ya. Contoh pengaruh konsentrasi, ya, terhadap laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang satunya lagi, yang sebelah sini, contoh pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. 8, yang itu tadi berapa? 2. Lama ya, cepet ya. Jadi pengaruh nggak tuh luas permukaan? Yang mana yang lebih luas permukaannya? Ini Kenapa? Itu kan kecil, kok bisa dibilang itu lebih luas permukaannya? karena dia lebih menyebar. Bener, pintar. Jadi kalian pernah bikin bubur kertas? Bubur kertas untuk bikin patung-patungan atau apa gitu, peta-peta gitu, pernah kan? Bubur kertas tuh bikinnya koran langsung dimasukin ke air atau korannya disobek-sobek dulu? Sobek-sobek Tujuannya nyobek-nyobek tuh buat apa sih? dan nyebar semua airnya. Biar ya nggak susah ya airnya tuh masuk ke dalam korannya, karena kalau koran zrut langsung dimasukin, koran tuh kan luas ya, tapi kalau korannya disobek-sobek dulu kan jadi masuk ke pori-pori, ya kan? Gitu. Jadi luas permukaan berpengaruh terhadap laju reaksi. Berpengaruh Semakin luas semakin cepat. Oke, nanti dihubungkan dengan teori tumbukan, jangan lupa. Yang mana yang tumbukannya lebih cepat, lebih banyak kok sampai dia lebih cepat, atau yang tumbukannya lebih sedikit yang lebih cepat gitu-gitu ya. Kelompok 3, kelompok Balkis, boleh kolom kedua sama kolom keempat boleh dikerjakan ya. Oke, dibereskan yang sudah, kemudian dijawab di kolom kedua sama kolom keempat. Oke, sudah selesai semuanya prakteknya. Boleh dikembalikan semua alatnya ke ujung meja sana. Nah, kita ulas sama-sama ya. Sambil kalian jawab contoh pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Ini kelompok 1 sama kelompok 4 belum ada jawabannya. Sama kayak contoh pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Gimana prakteknya? Seru?
terbukti bahwa luas permukaan mempengaruhi laju reaksi. Yang mana yang lebih cepat kalau luas permukaan tuh? Yang bentuknya, Allah kaget. Yang bentuknya tablet atau yang bentuknya serbuk? Tablet atau serbuk? Serbuk. Kenapa? Menyeluruh gitu ya, dia langsung nyebar, jadi langsung mudah bereaksi gitu ya. Oke, karena luas permukaan bidang sentuh vitamin C itu sendiri sama betadin itu kan semakin kemana-mana ya, menyebar gitu ya. Tapi kalau dia dalam bentuk tablet, dia kan hanya permukaannya saja yang menyentuh betadin gitu kan. Jadi reaksinya agak sedikit lebih lama. Yang luas permukaan sepertinya kalian aman sama semua ya. Yang konsentrasi nih kayaknya seru ya, karena ada yang 1 menit. 1 menit kan tadi konsentrasi? Karena bedanya di volume air. Yang itu bedanya di jumlah vitamin C-nya. Yang satu butir, yang satu 3 butir. Yang ini jumlah tetesan betadinnya sama, tapi hasilnya beda. Yang tetesan betadinnya lebih banyak, lebih cepat nggak? Lebih cepat. Di sana lebih lambat. Nah, kita lebih baik memperdebatkan sesuatu yang beda. Oke? Boleh diulas ya. Sebelum itu, Ibu cek dulu jawabannya di... Ibu boleh nanya dulu ke kelompok 3, lada bubuk dan merica. Kenapa kamu contohkan itu sebagai pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari? Kelompok 3, kelompoknya Balkis. Balkis mencontohkan lada bubuk dan merica sebagai contoh pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Gimana Balkis? Ya. Oke. Oke, pertanyaan Ibu, pernah kamu masak pakai merica tuh, merica utuh nggak diulek, nggak dijadikan bubuk gitu? Pernah? Bikin sambal, bikin sop deh, bawang putih sama merica, mericanya diulek nggak? Jadi bubuk nggak? Iya. Oke, kita ganti ke gula batu dan gula pasir. Kenapa kamu mencontohkan ini kelompok 2? Iya, boleh. Oke, gula batu. Oke, yang tadi dibilang Balkis ya, bahwa lada itu, lada bubuk terutama, itu lebih cepat larut di dalam air. Jadi kalau masak, set-set pakai lada bubuk. Yang dikatakan Irsyad, gulanya, gula pasir, lebih cepat larut di dalam teh misalkan, air misalkan. Pertanyaan Ibu, larut itu reaksi kimia bukan? Bukan. Kemarin ya kita belajar sedikit perubahan fisika, perubahan kimia. Larut termasuk perubahan fisika ya. Jadi yang seperti ini, even kita betul bahwa oh ya itu beda. Yang satu luas permukaannya luas, si gula pasir itu lebih luas daripada si gula batu. Tapi ketika kamu menggunakannya adalah untuk bikin teh manis, yaitu tidak dinamakan sebagai pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Nah, untuk konsentrasi, air dan tepung coba. Kenapa contohnya air dan tepung? Oke, baik. Kalau air garam, gimana air garam? Gimana? Oke, sekali lagi. Contoh yang dikasih Afzal, apa tadi barusan? Air garam. Garamnya dilarutkan dalam air. Perubahan apa itu? Fisika ya. Ya, jadi rata-rata di sini contohnya ini nggak salah ya. Dengar, contohnya ini nggak salah. Contohnya betul. Prinsip yang diterapkan adalah prinsip laju reaksi. Yang tadi Ibu bilang, kita akan membahas sedikit tentang konsentrasi ya. Kelompok ini silahkan, gimana hasilnya? Berdiri, satu aja yang presentasi. Oke, silahkan Irsyad.
yang mana yang lebih cepat dari hormonat sama betadinnya. Nah, tadi yang diabetes itu warna betadinnya berubah dalam waktu 8,5 detik. Terus yang diabetes betadinnya berubah selama 7,8 detik. Berarti lebih cepat yang Jadi lebih cepat yang diabetes. 5 tetes. Silakan kelompoknya, jangan duduk dulu, kelompoknya Aufa, Balkis. Tadi gimana hasilnya? Sama kan perlakuannya? Yang satu tetesannya lebih banyak, yang satu tetesannya lebih sedikit. Hasilnya? Iya, hasilnya? Kok bisa? Nah, ini beda nih. Yang mana yang betul? Yang mana yang tepat? Data yang diambil. Padahal sama loh. Yang satu tetesan betadinnya lebih banyak, yang satu tetesan betadinnya lebih sedikit. Tapi data pengamatan yang didapat kelompoknya Irsyad lebih tepat dibandingkan kelompoknya Aufa. Karena ya memang seharusnya semakin tinggi konsentrasi maka laju reaksi semakin tinggi konsentrasi, laju reaksi semakin cepat. Semakin banyak tetesan betadin, maka reaksi berlangsung lebih cepat. Ya kan? Menurut teorinya begitu, dan memang seperti itu, betul. Kenapa? Kenapa kok tetesan betadinnya lebih banyak, itu laju reaksinya berlangsung lebih cepat? Tolong dihubungkan dengan teori tumbukan. Gimana? Sama kayak tadi yang Ibu contohkan. Kalian tadi bilang, ini balonnya udah ngembang nih, ya kan? Balonnya udah ngembang. Ibu di sini ada 10 gram. Terus Ibu nanya, gimana caranya biar Ibu tuh pengen balonnya ngembangnya lebih gede? Jawaban kalian apa? Tambahin, Bu. Apa tadi? Baking sodanya. Itu kan jawaban kalian. Nah, itu adalah mempertinggi konsentrasi. Hubungannya dengan tumbukan? Kalau misalkan di sini diperbanyak baking sodanya, yang terjadi jadi makin ininya jadi makin mengembang. Tapi di sini makin tinggi konsentrasinya. Hubungannya sama tumbukan? Tumbukan tuh apa sih? Yang dimaksud dengan tumbukan? Dawam gitu. Ya, tumbukan tuh tabrakan, betul. Tapi bukan tabrakan mobil ketemu mobil. Kalau mobil ketemu mobil tabrakan ada reaksinya nggak? Menghasilkan reaksi itu maksudnya ya ini tadi. Tadinya air, tadinya betadin, tadinya vitamin C, warnanya tadinya coklat kemerahan, merah bata. Dikasih betadin, warnanya hilang. Bereaksi nggak dia? Bereaksi. Gitu. Jadi teori tumbukan tuh gimana sih? Tumbukan yang dimaksud yang mana sih? Di kelas ini deh. Ini gerah nggak? Gerah. Ketika anak kelas 12 masuk, tambah gerah nggak? Tambah gerah. Tadinya segini. Kemungkinan tabrakannya besar atau kecil? Sama kalian? Kecil ya. Tapi kalau ada yang nambah, kemungkinan tabrakannya? Nah, itu tumbukan. Kebayang? Nah, makanya seharusnya menurut teori, semakin tinggi konsentrasi, maka laju reaksi semakin cepat. Karena ya kan banyak di situ betadinnya. Tabrakan sama vitamin C-nya kan makin besar. Karena makin besar maka makin cepat reaksinya gitu. Jadi ada pengetahuan baru yang didapat hari ini? Apa? Tentang apa? Boleh Irsyad? Oke, itu yang pertama. Semakin tinggi konsentrasinya, semakin cepat laju reaksinya. Ada lagi pengetahuan baru yang didapat? Vitamin C bisa nyerap betadin, ya. Baru tahu ya kalau vitamin C itu ternyata bisa hilang warnanya karena ada, betadin itu bisa hilang warnanya karena ada vitamin C. Oke, yang lain? Pengetahuan yang lain yang didapat? Boleh Kevin? Kalau yang vitamin C yang itu lebih cepat ngelarutnya daripada yang Lebih cepat bereaksi dengan betadin. Oke.
Pengaruh apa itu tadi? konsentrasi. Kok konsentrasi? Luas permukaan. Luas permukaan ternyata juga berpengaruh terhadap laju reaksi. Jadi hari ini mempelajari dua faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu yang pertama konsentrasi, yang kedua luas permukaan. Oke. Ini terakhir dari Ibu. Boleh dibuka HP-nya. Kita ada post test 5 soal. Nggak jauh beda sama soal pretest. Ibu harap hasilnya lebih baik. Tadi yang pertama siapa ya? Raya ya. Oke, kita cek ya nanti siapa yang baik yang pertama ya. Oke, classic mode. Jangan dong. Oke, itu pinnya 255 6739. 255 6739. Nama asli tolong. Akhtar. Oke, nomor 1 Gazi. Fatih. Ini Gazi nama ini ya, nama samaran. Doa mana Hanif? Oke. Oke, start ya. Oke, pertanyaan pertama. Ini post test laju reaksi ya. Menurutmu istilah mana yang cocok dengan laju reaksi? Ini tadi bener 11 orang loh ya. Ini kalau sampai salah, aduh. Ini tadi bener 11 orang loh. Wih, 16. Betul semua. Ada 3 yang gak mencet nih berarti. Oke, next. Siapa ya yang terbaik? Masih Dawam. Nomor 3 Raya. Raya tetap di podium tapi nomor 3. Sheila nomor 2. Loh, nomor 1-nya siapa? Siapa? Wih, Irsyad. Runner up Dawam dan Aisyah. Oke, thank you. Nah, oke. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Sebelum ditutup, Ibu minta satu anak tolong. Gimana pembelajaran hari ini? Mulai dari awal tadi sampai sekarang, silahkan siapa yang mau ngomong, satu aja boleh. Perwakilan kelas. Berdiri, silakan. Merefleksikan gimana sih rasanya kalau pembelajaran kayak gini gitu. Boleh Balkis, berdiri Balkis. Yang keras ya Balkis suaranya. Oke, dari kaji literaturnya gimana? Kalian dapat nggak ilmu dari kaji literatur gitu? Kaji literatur kan kita sudah biasa melakukan ya. Bu Isma juga pastikan apa-apa dikaji literatur gitu. Prakteknya kita jarang ya praktek yang emang cuma mata pelajaran ini gitu. Kita biasanya prakteknya tuh praktek yang gabungan mata pelajaran gitu kan. Oke, baik. Thank you Balkis. Baik, Ibu akhiri, sebelum Ibu akhiri, Ibu pesan buat kalian di pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar 2 faktor lagi yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu suhu dan katalis gitu ya. Oke, kita tutup. Raya ditutup dengan doa bersama, silakan. Baik, terima kasih kelas 11 IPA atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.